Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya yang saat ini mengikuti acara ibadah raya, baik di tempat ini maupun yang di rumah, kita akan masuk dalam ibadah. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan ini kami ada di tempat ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan yang sudah menolong kami sampai detik ini. Dan kami akan bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami rindu juga untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan lewat pesan-pesan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Berkati hamba-Mu, berkati pelayan-Mu, berkati kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah raya pada saat ini. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, penolong yang selalu setia. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan subhanallah. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Dan saat ini kami rindu sekali untuk mendengar apa yang Engkau sampaikan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Tetapi dengan Engkau, biar kiranya semua yang Engkau sampaikan dalam hamba-Mu menjadi berkat. Kami terima dalam berkat nama Allah Bapa, berkat Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Baik, saudara melihat dikasih Tuhan, kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Pada kesempatan ini, Tuhan berfirman kepada kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Saya baca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 berbicara tentang aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dengan renungan ini, dengan apa yang telah kita dengar, telah Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan ternyata tidak pernah membiarkan kita. Jadi jangan kita beranggapan, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tuhan sangat peduli. Saat kita ada di tempat, mungkin tempat yang indah, tempat yang baik, atau mungkin ada di tempat yang kurang baik, bahkan yang tidak baik, Tuhan selalu baik. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Maka ayat yang ketiga mengatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi Tuhan tidak pernah tertidur. Saya pernah melihat bahwa ada seorang yang pakai kendaraan ataupun armada yang ditulisi bahwa Gusti ora sare. Tuhan itu tidak tidur. Waduh, luar biasa. Penjaga kita. Memang dalam ayat firman Tuhan ini berkata bahwa penjaga Israel. Israel berbicara adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Walaupun di Israel sekarang banyak, masih ada peperangan. Masih banyak orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi tetap dipilih. Demikian juga di Indonesia, termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa. Bahkan kejahatan di mana-mana. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan kita, yaitu penjaga Israel, penjaga kita, penjaga keluarga kita, penjaga umat Tuhan yang dipilih Tuhan. Dia tetap memperhatikan kita. Haleluya. Dia yang akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Dalam ayat ini di sini juga dikatakan bahwa Tuhan, ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Masih ada nyawa dalam hidup kita, masih hidup. Banyak orang yang bergelimpangan, banyak orang yang sekarang terkapar. Boleh dibilang ada orang banyak yang sekarat, tidak diperhatikan di rumah-rumah sakit. Ya kurang diperhatikan. Karena apa? Memang terbatas. Rumah sakit terbatas. Tempat-tempat tidur yang disiapkan oleh rumah sakit baik dari instansi pemerintah maupun swasta sangat terbatas. Pemerintah sudah menyediakan sedemikian rupa, mengupayakan, tapi semuanya terbatas. Untung, puji Tuhan, kita dalam keadaan baik. Ya, dalam keadaan baik. Banyak yang saat ini mungkin kecelakaan, terus juga kurang diperhatikan karena rumah sakit penuh. Tapi kita dijauhkan dari kecelakaan, dari hukuman Tuhan. Ada orang bilang bahwa saat ini Tuhan sedang murka, Tuhan sedang marah. Silakan penilaian manusia. Persepsi manusia dengan kejadian-kejadian atau keadaan seperti ini. Tapi Tuhan memperhatikan kita, apalagi kita yang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita sedang beribadah raya. Di tanggal 18 Juli 2021, pada saat ini kita beribadah, tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada batasan-batasan, tapi puji Tuhan,
Ya, sebenarnya pemerintah tidak menutup, tapi masih diberikan kesempatan untuk tempat-tempat ibadah. Ada masjid, ada wihara, ada gereja, masih diperbolehkan beribadah, tapi tidak berkerumun, jaga jarak dengan prokes. Ya. Jaga jarak satu dengan yang tidak kemeruyuk istilahnya. Ya, jadi saya bersyukur pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan kita, mengingatkan kita. Yuk kita sama-sama berpikir sejenak, atau boleh kita renungkan bahwa Tuhan yang selalu menolong kita, memperhatikan kita, menjaga kita dari kecelakaan, dari murka, dari sakit penyakit. Ya, kita semua sehat. Ini saya lihat ini ada wajah-wajah di sini sehat semua. Ya, tidak ada yang muram, tidak ada dengan muka yang cemberut. Semuanya luar biasa. Tuhan memberkati kita. Lebih dari itu, ayat yang terakhir, ayat 8 dari perikop ini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itu akan menjaga keluar masuk kita. Saat kita keluar dari rumah, saat kita masuk ke rumah, saat besok keluar lagi, masuk lagi, Tuhan itu menjaga kita, memperhatikan kita. Tuh seperti security itu. Dia akan memperhatikan orang masuk keluar, misalnya di mall atau di mana, di rumah sakit, di sekolah, itu dijaga oleh namanya security, menjaga keamanan supaya aman. Nah, kita ini dijaga oleh Tuhan. Malaikat surga itu bahkan berlaksa-laksa, saya sering katakan dalam doa, berlaksa-laksa. Tuhan, Engkau mengirimkan penjagamu, yaitu malaikatmu, dengan berlaksa-laksa, memagari kami, membentengi kami. Dan ada ayat yang terakhir saya akan bacakan dari Yesaya pasal yang ke-49. Saya bacakan cepat saja karena waktunya terbatas. Ya, seperti saat ini kan banyak yang dibatasi, ya, ibadah pun dibatasi. Saya akan bacakan dari Yesaya 49 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Wah, ini luar biasa. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokku tetap di ruang mataku. Kok ada kata tembok-tembokmu? Jadi Tuhan melukiskan hidup kita, nama kita, apa yang kita perbuat. Tuhan itu catat semua. Menurut firman Tuhan, saya sangat percaya dengan ada firman Tuhan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wah, ini kesukaan saya waktu muda, saya sering nyanyi ujian ini. Di telapak tanganku tertulis namaku. Itu kata firman Tuhan. Oh, ternyata saya dapat ini. Ya, puji Tuhan, saya ditulis di telapak tangan Tuhan. Dan kapan hari saya saat ada ibadah perkabungan, saya menyampaikan firman di tengah-tengah umat ataupun jemaat yang ada di salah satu tempat di gereja. Satu hari itu, ya bukan satu hari Pak, itu esok-esok itu ada 4 yang meninggal. Dan acara gereja saya menyampaikan renungan, yaitu tentang ini, bahwa orang yang percaya pada Tuhan, ya, yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi anak Tuhan, itu tertulis, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi besok sekali waktu orang meninggal, siapapun yang meninggal, saat nafiri berbunyi, lonceng berbunyi, semua yang ada di kuburan itu akan bangkit. Kuburan-kuburan akan terbuka dan akan dihakimi, diadili. Dan kalau namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, kowe nang sisi kiri masuk neraka, yang di sisi kanan engkau masuk ke surga. Luar biasa, haleluya. Jadi kalau kita yang dipilih Tuhan ada di sebelah kanan, di sebelah kanan, dan Tuhan selalu ada di sebelah kanan tangan kita. Dia menopang kita, menolong kita. Maka pujian yang tadi kita nyanyikan, penolong yang selalu setia. Yuk kita nyanyikan pujian ini, ya, dengan kesembuhan itu ini merupakan satu ungkapan kita kepada mengakui percaya
bahwa Tuhan penolong kita yang setia, memenuhi segala keperluan kita. Apa yang menjadi keperluan kita yang paling riskan, yang paling pokok dalam kebutuhan kita, memenuhi keperluan yaitu keselamatan. Kita perlu dan kita butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Nanti sebentar kita berdoa dan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Oh, puji bagi Engkau Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara jelaskan perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kami sungguh diberkati dengan apa yang Engkau sampaikan kepada setiap kami umat-Mu, khususnya gereja GSCA yang ada di Kemiri ini, dan semua yang mendengar apa yang Tuhan telah sampaikan. Engkau memperhatikan kami dimanapun kami berada, saat kami duduk, saat kami berjalan, saat kami di tempat-tempat yang sunyi sekalipun, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami sungguh diberkati dengan apa yang Engkau sampaikan. Bahkan Engkau sampai menulis setiap nama-nama kami, hidup kami di telapak tangan. Ini menjadi satu kebanggaan buat kami Tuhan, kami umat pilihan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berduka dengan adanya virus corona yang begitu melanda jagat raya ini. Tapi kami bersyukur kepada Engkau kalau kami masih dapat mengingat kembali tentang perhatian Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tolong pemimpin kami Tuhan dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dengan jajarannya Engkau berkati. Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, Engkau berkati. Dan para menteri, pemimpin-pemimpin di tingkat daerah, Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Tuhan Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan. Para medis, dokter, perawat, semua yang terlibat dalam pelayanan,
kesehatan, Engkau berikan pertolongan khusus, sehingga mereka semua tidak akan terpapar oleh sakit penyakit yang membahayakan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, Engkau memberkati Bapak Bupati, memberkati Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Desa, Kepala Dusun. Ya Tuhan, sampai RT RW kami serahkan kepada tokoh masyarakat yang Kau percayakan untuk mengemban tugas sebagai aparatur negeri ini. Negeri ini diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia menunjukkan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan yang Kau berikan sampai kapanpun, tak tergoyahkan karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Inilah keyakinan kami, dan hamba-Mu memberkati semuanya yang saat ini sedang bergumul, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sedang bermasalah diberikan jalan keluar, diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Kami berdoa buat semuanya yang sedang kami hadapi. Kalau saat ini Tuhan sudah memberkati kami, dan Tuhan juga akan terus memberkati dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sepanjang kehidupan keluarga lepas keluarga, jemaat Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan terjadi kematian massal, tetapi yang terjadi adalah kesembuhan massal. Banyak yang bertobat, diselamatkan oleh Tuhan, banyak yang kembali kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami akhiri dalam ibadah raya saat ini. Yang percaya katakan amin.